Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Ulia Syafhatul dari kelas MBFA dengan NIM A013-24024. Di sini saya akan memaparkan PPT saya yang berjudul Sistem Dokumentasi K3L pada PT Ahmad Daris. Yang pertama ada outline dari PPT ini, yaitu pengertian K3L, pengertian sistem dokumentasi K3L, pedoman penerapan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Sebelum penerapan sistem dokumentasi K3L pada PT Ahmad Daris, setelah penerapan sistem dokumentasi K3L di PT Ahmad Daris, perubahan yang dilakukan oleh PT Ahmad Daris, yang terakhir contoh implementasi yang perlu dilakukan oleh PT Ahmad Daris. Yang pertama, apa sih K3L? K3L adalah sebuah ilmu untuk antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian bahaya yang muncul di tempat kerja yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Risiko 1 adalah penyebab kecelakaan tertinggi. Penggunaan peralatan kesehatan yang memadai seperti guardrail dan helm, serta pelaksanaan prosedur pengamanan seperti pemeriksaan tangga, non-parlemen, dan scaffolding mampu mengurangi risiko kecelakaan. Kemudian sistem dokumentasi K3L. Sistem dokumentasi K3L merupakan sebuah hasil dari kegiatan kerja K3 yang ditulis setiap hari, disimpan, dirawat, dan dikomunikasikan. Dalam K3, pencatatan dokumen disebut Safety Continuous Daily Recording atau SCRD atau dokumentasi harian keselamatan kerja secara berkelanjutan. Selanjutnya, pedoman penerapan sistem dokumentasi K3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. 1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen. 2. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3. 3. Perencanaan dan peminjaman kontrak. 4. Pengendalian dokumen. 5. Pembelian dan pengendalian produk. 6. Keamanan pekerja berdasarkan SMK3. 7. Standar pemantauan. 8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan. 9. Pengelolaan material dan perpindahannya. 10. Pengembangan keterampilan kemampuan. Kemudian, sebelum penerapan sistem K3 di PT Ahmad Daris, selama kurun waktu 3 tahun, dari tahun 2012 sampai 2014, selalu mendapatkan kenaikan kasus kecelakaan. Kasus tertinggi pada tahun 2014 terdapat 10 kasus atau 2,94% dari kecelakaan yang terjadi. Kurangnya perhatian terhadap pekerja yang tidak memakai APD dan jarangnya perusahaan melaksanakan pelatihan K3 bagi pekerjanya menyebabkan pekerja sering mengabaikan perlengkapan kesehatan kerja. Misalnya tidak memakai masker, tidak memakai sarung tangan, dan tidak memakai penutup kepala dan mengabaikan keselamatan di tempat kerja. Kemudian setelah melakukan penerapan sistem dokumentasi K3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di PT Ahmad Daris, dengan jumlah kriteria yang tercapai adalah 39 kriteria dari total 64 kriteria penerapan tingkat awal. Pencapaian penerapan sistem dokumentasi K3 pada PT Ahmad Daris sebesar 60,9% dan termasuk kategori perusahaan dengan tingkat penilaian penerapan baik. PT Ahmad Daris mengalami penurunan angka kecelakaan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi semua pekerja. Kebijakan mengenai penggunaan APD menjadi lebih ketat. Dengan hal ini, pekerja menjadi patuh dalam penggunaan APD yang telah disediakan selama berada di lingkungan kerja. Kemudian, perubahan yang telah dilakukan oleh PT Ahmad Daris yaitu 1. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3. 2. Pelaporan dan perbaikan. 3. Pengendalian, perencanaan, dan peninjauan kontrak. Keempat, pembelian dan pengendalian dokumen. Nah, untuk penjelasannya bisa dibaca di PPT. Kemudian yang terakhir, contoh sistem dokumentasi K3 yang perlu dilakukan. Menurut saya, pembuatan Safety Performance Board di PT Ahmad Daris sangat dibutuhkan, mengingat sebelumnya banyak terjadi kasus kecelakaan kerja. Walaupun sudah melakukan implementasi untuk mengurangi kecelakaan, tetapi perlu memasang SPC untuk meningkatkan kesadaran bagi pekerjanya akan pentingnya mematuhi K3 di lingkungan kerja, agar meningkatkan produktivitas kerja dan menjaga keselamatan pekerja. Performance Board adalah papan informasi yang digunakan untuk menampilkan data insiden atau data karyawan yang mengalami kecelakaan.
yang terjadi di tempat kerja sebagai pengingat pekerja lain untuk lebih berhati-hati dan mematuhi prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.